Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bunda akan memberikan tausiah singkat, yaitu yang berjudul 5 tingkatan kualitas sholat. Dalam proses mendekatkan diri kepada Allah, beda orang pasti akan beda kemampuan, beda semangat, dan beda juga kesungguhan. Demikian pula dalam urusan khusyuk dalam sholat. Manusia memiliki tingkatan yang berbeda dalam sholat. Nah, terkait kualitas sholat seseorang, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dapat diklasifikasikan ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama yaitu ada mu'aqab, disiksa, yaitu orang yang menjalankan sholat tapi tidak mengikuti syariat rukun secara sempurna, tidak melaksanakannya secara tepat waktu, tidak berwudu dengan tata cara yang sempurna. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka yang sholat pada tingkatan ini termasuk orang yang pemalas, orang munafik, riya, atau sholatnya bukan karena Allah. Jadi, orang yang melakukan sholat pada tingkatan ini adalah tidak ada gunanya salat yang dilakukannya. Yang kedua ada muhasab, yaitu dihisab atau diperhitungkan, yaitu orang yang menjalankan salat tepat pada waktunya, memenuhi syarat-syarat dan rukun salat dengan sempurna, berwudu dengan tata cara yang sempurna, menutup auratnya, tidak terkena najis, serta menghadap kiblat dengan benar. Dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat seseorang itu mendapatkan pahala dari Allah. Namun pahalanya kecil. Masalahnya karena orang ini hanya memenuhi aspek lahiriah saja, sedangkan aspek ruhiyahnya kurang diperhatikan. Nah, yang ketiga ada mukafar anhu, diampuni atau dihapus dosanya, yaitu orang yang menjalankan sholat dan mampu menjaganya, menjaga waktu, batas, rukun, serta syarat-syaratnya, serta bersungguh-sungguh untuk melawan gangguan atau lamunan dari pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran dari setan. Nah, kualitas sholat seseorang yang seperti ini bagaikan jihad melawan gangguan setan. Maka dari itu sholat orang ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang selama ini dilakukannya dalam sehari semalam atau sepekan. Meski ada pahala yang hilang, tapi pahala masih lebih banyak dibanding tingkatan kedua. Nah, yang keempat ada musabun, yaitu diberi pahala. Nah, kalau orang ini, orang yang menjalankan sholat setingkat di atas mukafar anhu. Tingkat ini adalah sholat orang-orang yang benar melaksanakan sholat, menyempurnakan hak-haknya, rukun-rukunnya, batas-batasnya. Hatinya juga larut dalam upaya memelihara batas-batas dan hak-haknya, agar dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, ia hanyut tenggelam dalam sholat dan penghambaan kepada Allah. Jadi yang keempat ini setingkat lebih tinggi daripada tadi yang ketiga, mukafar anhu. Nah, yang terakhir, yang kelima ada muqarrabin rabbihi, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat sampai pada tahap muqarrabin, yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tingkat tertinggi ini umumnya diamalkan orang yang ketika sholat, dia merasa benar-benar bertemu dengan Allah. Jika tidak melihat Allah, dia merasa bahwa mereka yakin bahwa Allah melihatnya. Nah, mereka meletakkan hatinya di hadapan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan hatinya penuh dengan kedekatan kepada Allah. Di hati mereka telah sirna segala keadaan was-was dan segala pikiran di luar sholat. Mereka itulah orang-orang yang disebut Nabi sebagai muhsinin. Nah, itu dia anak-anak 5 tingkatan kualitas sholat. Semoga sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan itu termasuk dalam tingkatan yang kelima ya, muqarrabin rabbihi, yaitu kita benar-benar beribadah hanya untuk Allah, kita merasa dekat dengan Allah, kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.